Indonesia memiliki banyak wilayah dengan medan yang menantang, menjadikannya salah satu negara dengan tingkat kecelakaan pesawat yang cukup tinggi. Beberapa lokasi di Indonesia terkenal sebagai kuburan pesawat karena seringnya terjadi insiden penerbangan, seperti Pegunungan Bintang di Papua yang memiliki cuaca ekstrim dan kabut tebal, serta perairan Tanjung Pakis di Karawang, lokasi jatuhnya Lion Air JT610. Faktor cuaca yang sulit diprediksi, kondisi geografis ekstrim, serta dugaan unsur mistis sering dikaitkan dengan insiden-insiden ini, menjadikannya tempat yang penuh misteri dan perlu dihindari bagi dunia penerbangan. Berikut ini 5 tempat di Indonesia yang terlarang dilintasi pesawat. Gunung Salak. Gunung Salak yang terletak di Kabupaten Bogor dan Sukabumi, Jawa Barat, adalah gunung berapi yang memiliki ketinggian sekitar 2.211 meter di atas permukaan laut. Gunung ini dikenal dengan keindahan alamnya yang masih asri, hutan tropis yang lebat, serta jalur pendakian yang menantang. Selain itu, Gunung Salak juga memiliki nilai spiritual dan mistis bagi masyarakat sekitar, dengan beberapa situs bersejarah seperti makam keramat dan petilasan. Kawasan ini juga menjadi bagian dari Taman Nasional Gunung Halimun Salak yang melindungi beragam flora dan fauna endemik. Dengan udara yang sejuk dan panorama yang memukau, Gunung Salak menjadi destinasi favorit bagi para pendaki dan pecinta alam. Namun di balik keindahannya, Gunung Salak dikenal sebagai salah satu gunung paling angker di Indonesia, terutama karena seringnya terjadi kecelakaan pesawat di wilayahnya. Salah satu insiden paling terkenal adalah jatuhnya pesawat Sukhoi Superjet 100 pada 9 Mei 2012. Pesawat buatan Rusia itu jatuh di lereng Gunung Salak. Semua penumpang dipastikan tewas. Dalam pesawat tersebut terdapat 45 penumpang, 8 diantaranya merupakan kru asal Rusia. Selain itu, beberapa pesawat kecil dan helikopter juga mengalami kecelakaan di sekitar gunung ini, memperkuat kesan mistis yang melekat pada Gunung Salak. Banyak pendaki dan warga sekitar percaya bahwa gunung ini dihuni oleh makhluk gaib dan memiliki aura mistis yang kuat, sehingga sering terjadi kejadian aneh, seperti suara-suara misterius dan hilangnya pendaki secara tiba-tiba. Faktor alam seperti cuaca ekstrim, medan yang curam, serta kabut tebal yang sering menyelimuti kawasan ini juga berkontribusi pada tingginya angka kecelakaan, menjadikannya salah satu area paling berbahaya bagi penerbangan dan pendakian. Selat Makassar. Selat Makassar adalah perairan yang membentang di antara Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi, menghubungkan Laut Sulawesi di utara dan Selat Lombok dan Laut Jawa di selatan. Selat ini memiliki peran strategis sebagai jalur pelayaran internasional yang vital, menghubungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Selain itu, Selat Makassar juga kaya akan sumber daya laut, menjadi habitat berbagai jenis biota serta wilayah penting bagi industri perikanan dan eksplorasi migas. Dengan kedalaman yang mencapai lebih dari 2.500 meter di beberapa titik, selat ini berperan dalam sirkulasi arus laut global, khususnya dalam sistem arus lintas Indonesia yang mempengaruhi iklim regional dan global. Selain itu, Selat Makassar sering disebut sebagai segitiga Bermuda Indonesia karena adanya sejumlah kejadian misterius, seperti hilangnya kapal dan pesawat tanpa jejak di wilayah ini. Beberapa insiden kecelakaan, termasuk jatuhnya pesawat dan hilangnya kapal, memunculkan spekulasi tentang fenomena alam yang belum sepenuhnya dipahami, seperti arus bawah laut yang kuat, perubahan cuaca ekstrim, atau anomali magnetik. Salah satu kecelakaan pesawat terparah terjadi pada 1 Januari 2007. Saat itu pesawat maskapai Adam Air dengan nomor penerbangan 574 jatuh di Selat Makassar. Pesawat Boeing 737-400 buatan tahun 1990 itu sedang menerbangi rute Surabaya-Manado. Kecelakaan pesawat yang mengangkut 102 penumpang tersebut hingga kini tidak pernah ditemukan keberadaannya. Tanjung Pakis.
Perairan Tanjung Pakis yang terletak di utara Kabupaten Karawang merupakan bagian dari Laut Jawa yang memiliki karakteristik perairan dangkal dengan arus yang relatif tenang. Kawasan ini dikenal sebagai salah satu wilayah perairan yang kaya akan sumber daya laut, termasuk berbagai jenis ikan, kepiting, dan hasil laut lainnya yang menjadi mata pencaharian utama bagi masyarakat sekitar. Ekosistem perairan di sekitar Tanjung Pakis juga memiliki kawasan mangrove yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan serta menjadi habitat bagi berbagai biota laut. Selain itu, perairan ini sering dimanfaatkan untuk aktivitas perikanan, baik secara tradisional maupun menggunakan alat tangkap modern. Di sisi lain, perairan Tanjung Pakis juga memiliki potensi wisata bahari dengan pemandangan laut yang luas, serta suasana yang tenang. Meski belum banyak dikembangkan, kawasan ini memiliki daya tarik tersendiri bagi para pengunjung yang ingin menikmati keindahan alam sambil berlayar atau memancing di tengah laut. Tak hanya dikenal karena kekayaan lautnya, namun Tanjung Pakis juga menyimpan kisah tragis yang masih membekas dalam ingatan banyak orang. Pada 29 Oktober 2018, kawasan ini menjadi lokasi jatuhnya pesawat Lion Air JT610, sebuah kecelakaan udara yang mengguncang Indonesia. Pesawat yang berangkat dari Jakarta menuju Pangkal Pinang itu jatuh ke laut hanya beberapa menit setelah lepas landas, menewaskan seluruh penumpangnya yang berjumlah 189 orang. Sejak tragedi tersebut, perairan Tanjung Pakis kerap dikaitkan dengan aura mistis dan cerita-cerita angker. Beberapa penyelam yang terlibat dalam pencairan puing-puing pesawat dan korban juga mengaku merasakan suasana yang mencekam di bawah laut, seolah ada energi yang tersisa dari tragedi tersebut. Sebelum namanya hangat dibicarakan, Tanjung Pakis dulunya dikenal surganya para pemancing karena beragam jenis ikan banyak ditemukan. Namun, kini warga memilih untuk menghindari lokasi tersebut karena dianggap angker. Perahu nelayan kerap terbalik di lokasi jatuhnya Lion Air, lalu korbannya menghilang. Pegunungan Bintang. Pegunungan Bintang adalah salah satu kawasan pegunungan paling terpencil dan spektakuler di Papua. Terletak di bagian timur Provinsi Papua Pegunungan. Wilayah ini berbatasan langsung dengan Papua Nugini dan didominasi oleh landscape perbukitan terjal, lembah-lembah dalam, serta hutan hujan tropis yang masih sangat alami, dengan ketinggian yang mencapai lebih dari 4.000 meter di atas permukaan laut. Pegunungan ini memiliki iklim yang sejuk hingga dingin, serta menjadi rumah bagi berbagai flora dan fauna endemik yang belum banyak terjamah oleh manusia. Namun, di balik keindahannya, Pegunungan Bintang juga dikenal angker dan berbahaya, terutama bagi dunia penerbangan. Medan yang ekstrim, kabut tebal yang sering menyelimuti langit, serta cuaca yang berubah drastis menjadikan wilayah ini sebagai salah satu kuburan pesawat di Indonesia. Sudah banyak insiden pesawat yang jatuh di kawasan ini, seperti kecelakaan pesawat Trigana Air dan beberapa pesawat perintis lainnya. Masyarakat sempat percaya bahwa ada kekuatan mistis yang menghuni wilayah ini, membuat banyak penerbangan mengalami gangguan tanpa sebab yang jelas. Beberapa pilot bahkan melaporkan mengalami gangguan navigasi yang tak terjelaskan saat melintas di atas pegunungan ini. Bagi para petualang dan penduduk setempat, Pegunungan Bintang bukan hanya sekedar landscape yang indah, tetapi juga wilayah yang penuh dengan misteri dan tantangan yang tak terduga. Lembah Enarotali. Lembah Enarotali terletak di Kabupaten Paniai, Papua, dan dikenal sebagai salah satu lembah terindah di wilayah pegunungan tengah Papua. Dikelilingi oleh perbukitan hijau yang menjulang tinggi, lembah ini menawarkan pemandangan alam yang spektakuler dengan udara yang sejuk dan segar. Di tengah lembah mengalir sungai-sungai jernih yang menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat setempat, terutama suku Me yang telah lama mendiami kawasan ini. Selain keindahannya, lembah Enarotali juga memiliki nilai historis dan budaya yang kaya, dengan masyarakatnya yang masih mempertahankan tradisi leluhur, seperti bercocok tanam di ladang-ladang terasering dan menjalankan ritual adat. Meski akses menuju lembah ini cukup sulit bagi para petualang yang berhasil mencapainya,
Enna Rotali menyuguhkan ketenangan dan keindahan alam yang masih alami serta nuansa mistis yang kerap dikaitkan dengan cerita-cerita rakyat setempat. Di balik itu semua, lembah Enna Rotali ternyata menyimpan misteri yang masih belum terpecahkan, yaitu misteri banyaknya pesawat yang jatuh di sana. Setidaknya ada 6 kecelakaan pesawat yang terjadi di kawasan Enna Rotali. Selain itu, ada sebuah cerita yang membuat bergidik, yakni kisah dari pilot sebuah pesawat Auri pada 1963. Walaupun terbang rendah 14.000 kaki, sang pilot dan awak kapalnya terjebak di lembah yang sulit ditembus tersebut. Konon, penyebab dari kecelakaan tersebut dikarenakan wilayah Papua yang kebanyakan berupa dataran tinggi dan gunung, membuat pilot seringkali mengambil rute di luar yang sudah disepakati demi cepatnya perjalanan. Terbang di atas lembah Enna Rotali sebenarnya tidak berbahaya, namun kesulitan yang seringkali terjadi yaitu bagaimana terbang melintasi rute berupa gap-gap sehingga bisa menembus pegunungan dan bukit yang mengarah ke Gunung Jayawijaya. Masih berkisah tentang pesawat Auri, rute atau gap yang biasa dilintasi oleh para penerbang itu seringkali tertutup awan tebal, sehingga jika nekat menembus, pesawat bisa menabrak tebing gunung atau bukit. Inilah yang menambah banyaknya deretan kecelakaan yang terjadi. Rumor yang beredar, selain lembah yang sulit ditembus dan cuaca buruk, orang sering mengaitkan Papua dengan hal mistis, karena di sana masih banyak suku yang hidup jauh dari modernisasi. Konon, di lembah tersebut juga masih terdapat suku kanibal yang bisa menjadikan manusia sebagai korban mereka.